Belajar dan mengenal hijab ternyata sangat penting untuk memahami ilmu faraid itu, para santri dan sahabat cinta kopiah. Karena dengan mempelajari hijab, otomatis sepertiga ilmu faraid telah dikuasai insya Allah. Hijab artinya penghalang. Jadi kalau orang pakai hijab artinya orang lain tidak bisa memandang auratnya. Itu disebut dengan hijab. Dalam artian ini, hijab maksudnya menghalangi seseorang yang pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan warisan karena adanya orang lain yang lebih dekat kepada si mayat secara hubungan kekerabatan, maka orang tersebut terhalang mendapatkan haknya secara penuh atau terhalang haknya secara sebagian. Orang yang menghalangi seseorang mendapatkan bagian warisannya disebut hajib, si penghalang. Bapak, abun menghalangi jadun untuk sampai kepada mayit, maka babak disebut dengan hajib. Si jadun atau kakek lantaran ada si bapak tidak bisa langsung ke mayat disebut mahjub. Coba lihat garis dari si jadun kakek menuju si mayat dihalangi oleh adanya si bapak yang masih hidup. Maka si kakek atau jadun mahjubun, abun menjadi hajibun. Kakek mahjubun terhalang, bapak hajib. Bapak hajib terhadap jadun, sementara jadun mahjubun kepada si mayat lantaran ada si abun atau bapak. Paham ya? Saya ulangi. Hajib, mahjub, dan hijab. Penghalang seseorang mendapatkan haknya mendapatkan warisan karena ada orang lain yang lebih dekat kepada si mayat secara kekerabatan atau secara zaujiyah. Baik penghalang tersebut menyebabkan dia terhalang secara utuh layaknya si jadun kepada mayat dihalangi bapak, atau terhalang lantaran ada orang lain yang lebih dekat kepada si mayat secara sebahagian, dia masih dapat tetapi dikurangi. Orang yang menghalangi disebut hajib. Nih, abun terhadap jadun kepada si mayat disebut hajib. Sementara jadun atau kakek kepada si mayat dihalangi oleh si bapak disebut mahjub. Maka jiddah, jadun, mahjubun. Abun disebut hajib. Paham ya? Oke, boleh kita lanjutkan. Hijab terbagi dua, yaitu hijab hirman. Sama sekali tidak dapat. Ini contohnya. Kakek, nenek, karena ada si bapak bagi si mayat. Mayat punya bapak yang masih hidup, punya kakek yang masih hidup, punya jaddatun atau nenek yang masih hidup, maka kakek dan nenek sama sekali tidak dapat. Namanya hijab hirman. Maka jadun, jaddatun, mahjubun hirman. Mahjub terhijab, hijab itu seperti apa? Hijab hirman, terhalang secara hirman, tidak dapat sama sekali, total tidak dapat. Itu mana hijab hirman. Oke? Ada hijab nukson, terhalang tetapi tidak total, sebahagian saja dihalangi dan bagian yang lain juga dapat. Ini dikurangi. Contohnya zaujun, apabila mayat yaitu istrinya tidak punya anak baik dari dirinya atau dari suami sebelumnya, artinya si mayat yang perempuan merupakan istrinya ini tidak punya anak sama sekali, maka zaujun mendapatkan 1/2 bagian, setengah harta warisan. Berapa dapatnya? Setengah. Ini haknya. Lantaran ada si mayat punya anak, ibnunkah dia atau bintunkah dia, pokoknya si mayat punya keturunan, laki-laki atau perempuan, maka zaujun yang semula dapat 1/2 berubah menjadi 1/4. Berubah ya, berkurang ya. Mana yang lebih besar, 1/2 daripada 1/4? Ya, 1/2 lebih besar. Nah, berkurang menjadi 1/4 karena si mayat memiliki anak. Ini maknanya hijab nuqsan. Hijab apa? Nuqsan. Karena ada anak yang lebih dekat kepada mayat, maka haknya mula-mula 1/2 untuk si suami berubah dikurangi menjadi 1/4. Ini makna dari hijab nuqsan.
bila ada si mayat punya kakek, punya nenek, dan mayat masih punya bapak yang masih hidup. Kakek, nenek tidak dapat lantaran dihalangi oleh bapak, maka bapak disebut hajib. Orang ini termahjub. Mahjubnya lantaran apa? Lantaran ada bapak. Apa sifatnya? Hirman total. Kalau suami berubah dari 1/2 menjadi 1/4, nuqsan. Penyebabnya ini ada ibnu, ada bintun, hajib. Hajibnya efektif kepada zaujun secara nuqsan, berkurang. Buktinya 1/2 lebih besar daripada 1/4, dikurangi hak si suami. Dari ranji ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada 6 orang yang tidak mungkin terhijab hirman. Bapak, ibu, umun, zaujun, suami, zaujatun, istri, ibnun, anak laki-laki, dan bintun, anak perempuan. 6 orang ini tidak mungkin kena hirman. Ya, tidak mungkin kena hirman. Setidak-tidaknya dengan pengertian hijab ini, anak-anak Ustadz dah paham. Apabila ranji seseorang sampai ke mayat dihalangi oleh seseorang, maka dia sudah pasti terhijab. Oke? Baik, sudah disiapkan kartunya. 10 kartu untuk ashabul furud perempuan, 15 kartu untuk ashabul furud laki-laki. 1 kartu diisi oleh 1 ashabul furud, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tolong bedakan warnanya. Kita akan bicara seorang mendapatkan berapa potensi, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kartu pertama ashabul furud, yang pertama adalah zaujun, yang kedua pasangannya zaujatun. Ingat, zaujun suami, zaujatun istri. Kita mulai dari zaujun atau suami. Si suami memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dapat 1/2, kemungkinan kedua dapat 1/4. 1/2 dan 1/4. Masukkan dalam memori bahwa suami hanya punya 2 kemungkinan, 1/2, 1/4. Tidak mungkin kena hijab hirman. Tidak mungkin kena hijab hirman. 1/2, 1/4. Kapan dia 1/2? Adamu far'il mayyit. Kalau yang meninggal yaitu istrinya tidak punya anak sama sekali, laki-laki atau perempuan. Ketika si mayat tidak punya anak laki-laki ataupun perempuan, maka suaminya mendapatkan setengah harta. Mendapatkan setengah harta. Kalau ternyata si istri atau yang meninggal itu punya anak, baik itu dari anaknya sendiri atau anak dari suaminya sebelumnya, maka si suami dapat 1/4. Wujudu far'il mayyit, yang meninggal punya anak, maka si suami dapatkan 1/4. Oleh karena itu suami berapa kemungkinan? 2. 1/2, 1/4. Berapa? 1/2, 1/4. Tidak mungkin terkena hijab hirman. Tidak mungkin tidak dapat. Pasti dapat. Boleh jadi dapat 1/2 atau dapat 1/4. Oke? Lanjutkan istri atau zaujatun. Juga demikian. Dapat 2 kemungkinan. Ketika adamu far'il mayyit, ketika suaminya meninggal tidak punya anak sama sekali, baik dari dirinya atau dari istri sebelumnya, atau maka si istri mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan si mayat. Berapa dapatnya? 1/4. Kalau si suami punya anak, maka kondisinya 1/8. Wujudu far'il mayyit, mayat memiliki anak, maka si istri dapat 1/8. Berapa kemungkinan istri atau zaujatun? 2. 1/4, 1/8. Berapa kemungkinan suami? 1/2, 1/4. Lidzakari mithlu hadzil unsayain.
bagi laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Terbukti di sini. Suami dapat 1/2/4, istri dapat 1/4/8. Bagaimana cara menghitungnya nanti? Setelah tuntas kita menghafal semua kondisi ashabul furud berikut dengan kadar ketentuan yang dia dapatkan, kita masuk kepada cara penghitungan. Ini baru 2, masih ada 23 orang lagi yang akan kita hafal. Tetap sabar dan semangat dalam belajar. Jumpa lagi insya Allah pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.